Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahid wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadid yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasul faqad faza fawzan 'azim. Amma ba'd. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna astaqal kalami kalamullah khairal hadi hadi nabi sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin fid dini bid'ah kullu bid'atin dhalal kula dolalatin finnar. Allah Azza wa Jal berfirman di dalam Al-Quranil Karim, Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahid. Hai manusia, berimanlah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan dari yang satu itu Allah menciptakan zauj, istrinya, dan dari keduanya Allah memerintahkan untuk melahirkan anak laki-laki yang banyak, perempuan yang banyak, dan kemudian Allah juga di ayat lain menyatakan dari anak yang banyak itu ciptakanlah bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ya, mereka akan beranak yang banyak, laki-laki, perempuan, dan menjadi bangsa-bangsa dan suku-suku, memenuhi alam semesta ini, memenuhi bumi ini, dan yang membedakan mereka dari ragam suku, bangsa, bahasa, etnis adalah ketakwaan mereka, ketaatan mereka. Allah Azza wa Jal sangat menyenangi keragaman suku dan bangsa. Itu adalah kesenangan Allah, kecintaan Allah. Dia senang pada keragaman itu. Dan itu adalah nilai estetika, nilai keindahan yang tertinggi yang Allah karuniakan kepada makhluknya. Jadi ragamnya yang ada di atas bumi ini bukan ada dengan sendiri atau diada-adakan oleh manusia. Itu dibuat-buat oleh manusia. Manusia tidak memiliki kewenangan atas kreativitas yang ragam ini. Itu seluruhnya adalah
merupakan kewenangan Allah, persetujuan Allah, keinginan Allah, keridhaan Allah dalam kreativitasnya atau ciptaannya. Dia yang menciptakan segala yang ada ini, sehingga Dia juga yang memelihara segala yang Ia ciptakan itu. Dia yang mengawasinya, Dia yang mengurusnya, Dia yang memeliharanya, memperjalankan mereka di atas jagat raya ini, mengaturnya sedemikian baiknya dalam pengaturan Allah, sehingga apabila pengaturan itu berjalan sesuai dengan apa yang Allah rencanakan, apa yang Allah telah gariskan, maka mereka akan memperoleh kenyamanan, kebahagiaan, keharmonisan, ya, kesuksesan. Kalau kita melihat kilas balik bahwa yang kita lihat di langit ini, yang kita lihat di alam ini, ragamnya gerak yang menyibukkan alam semesta dan langit. Tapi kita melihat bahwa mereka berjalan sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan, maka datanglah suatu kenikmatan yang besar, terasa nikmat, indah, dan menyenangkan. Tetapi apabila keragaman yang begitu memadati perjalanan yang sangat menyibukkan di jagat raya ini berselisih dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam garis koridornya, ya, maka kita akan merasakan suatu goncangan yang besar dan kerusakan yang besar yang akan menimpa jagat raya ini. Jadi sesungguhnya Allah yang Maha Esa, yang satu-satu pencipta, dan dari penciptaan Allah telah menginginkan dan merencanakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan yang besar bagi ciptaannya, yaitu mereka berada di dalam gerak ketetapan Allah atau perencanaan Allah. Sehingga kita dinasihatkan untuk mengingat kembali apa yang dinasihatkan oleh Allah dan Rabb kepada manusia, bahwa rancangan manusia bukanlah rancangan Allah, dan rancangan Allah juga bukan rancangan manusia. Itu yang dimaksud dengan ketetapan, pengaturan. Allah yang mengatur dan menetapkan segala makhluk yang begitu memadati jagat raya ini dalam kesibukannya masing-masing. Dalam kesibukannya masing-masing berjalan dengan normal, jalan dengan lenggang karena mereka ada dalam perencanaan Dia. Sesungguhnya Allah memiliki perencanaan yang benar dan baik. Perencanaan Dia tidak pernah merencanakan keburukan atau kejahatan bagi ciptaannya. Dia tidak mungkin mempunyai perencanaan yang buruk pada makhluknya. Tetapi Dia telah merencanakan perencanaan yang sangat mulia, yaitu perencanaan damai dan kesejahteraan pada makhluknya, terutama manusia yang Ia sangat cintai, sangat sayangi.
rancangan damai dan sejahtera. Dia tidak pernah merencanakan suatu keburukan, tapi dia merencanakan suatu kebaikan kepada makhluk. Kalau di luar rencana Allah, berarti itu adalah rencana syaitan, rencana iblis. Kalau rencana syaitan sudah jelas berbanding terbalik dengan rencana Allah. Rencana Allah adalah rencana damai dan sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan, penuh cinta dan sayang, penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan, penuh dengan kelembutan dan keagungan. Tetapi di luar rencana itu adalah rencana azab, rencana kejahatan, rencana kemurkaan. Itu semua direncanakan oleh syaitan. Karena itu, manusia berada di dua keadaan yang berjalan bersama-sama di atas jagat raya ini. Yaitu rencana Allah, yaitu rencana di mana mereka memperoleh nikmat dan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Tetapi juga serta-merta ada rencana lain yang berjalan manipulatif, kerusakan dan kejahatan, yaitu syaitan. Dia akan menghembuskan kejahatan dari depan, dari belakang, kiri, kanan, atas, bawah manusia dengan tujuan untuk membinasakan manusia atau untuk menarik manusia kepada keburukan. Nah, karena itu manusia memiliki keunikan. Mereka yang bisa menentukan pilihan mereka. Allah juga tidak mengintervensi ketika mereka memilih jalan yang tidak diridhoi dia. Atau dia juga tidak lalu kemudian mengiming-iming kalau mengikuti jalan dia. Itu diberikan kewenangan bebas sebagai keadilan yang diberikan Allah pada manusia untuk menetapkan hidup mereka. Nah, karena itu orang ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, taqullah, taatlah kepada Allah dan yakinlah bahwa rencana Allah tidak pernah buruk dan jahat. Yaitu dia memiliki rencana damai dan sejahtera untuk manusia. Sekalipun manusia telah digelincirkan syaitan dari tempat asalnya, yaitu Firdaus, jannahnya. Tapi sekali-kali Allah tidak akan membiarkan al-insan, manusia yang adalah ahsani takwin, ciptaan yang termulia, untuk dihinakan oleh si syaitan, sehingga ia mengaruniakan rahmat dan sayang. Ini perencanaan yang sangat mulia dari Allah. Jauh sebelumnya manusia telah direncanakan dengan damai dan sejahtera, dan tidak mungkin Allah biarkan mereka dalam penindasan atau dalam kehinaan di bawah kekuasaan syaitan. Manusia sungguh amat baik. Syaitanlah yang memandang manusia tidak baik karena syaitan sombong, sehingga ia berusaha merusak manusia untuk membawa ke tempat hinanya dan menjauhi tempat asalnya yang Allah sediakan. Sebab itu, kata iman adalah engkau percaya bahwa engkau adalah ciptaan Allah yang sangat sempurna, ahsani takwin. Oleh sebab itu, engkau adalah merupakan makhluk al-jannah,
makhluk yang datangnya dari jannah surga Firdaus, yang sedang bertempat tinggal di bumi yang adalah bukan tempat asalnya dia, maka dia hanya bersifat sementara, yaitu diizinkan untuk menjalani kehidupan sebelum kehidupan akhirnya dikembalikan kepada asalnya. Oleh sebab itu, manusia harus memandang dirinya sebagai makhluk yang paling dimuliakan Allah dari semua ciptaannya, dan karena itu dia tidak mungkin dibiarkan di dalam perencanaan keburukan atau kezaliman. Tidak mungkin. Tapi dia telah menetapkan dari semula perencanaanku kepada ciptaanku, terutama manusia, adalah rencana kedamaian dan kesejahteraan. Hidup penuh damai dan sejahtera. Itulah ciri-ciri makhluk surgawi, makhluk yang pernah tinggal di surga, yang kemudian digelincirkan dari surganya dan tinggal di atas bumi. Dia memiliki naluri al-jannah, surga, sehingga dia inginkan kedamaian di mana-mana. Dia inginkan kedamaian, tapi syaitanlah yang kemudian menggelapkan, menyimpangkan kedamaian itu kepada kebrutalan atau kehancuran atau perkelahian atau intimidasi atau kerusakan. Syaitanlah yang merusak kedamaian itu. Manusia tidak pernah merusak. Manusia diciptakan untuk mewujudkan nilai-nilai surgawi di bumi ini dengan damai. Kalau ada muncul isu ketidakdamaian, itu isu yang bukan isu dari manusia, tapi isu dari selain Allah dan manusia, yaitu syaitan. Iblislah yang akan menggodai manusia dari belakang, depan, kiri, kanan, untuk makar di atas bumi ini, untuk zalim di atas bumi ini, untuk khusri di atas bumi ini, berbuat keburukan dan kejahatan. Syaitanlah. Sehingga apabila orang mukmin menyadari hal ini, dia adalah makhluk yang terbaik yang pernah Allah ciptakan dalam kebaikannya. Karena itu, dia tidak boleh menyalahkan diri kepada intervensi atau hembusan nafas dari syaitan yang membawa kepada keburukan dan kejahatan itu. Sehingga manusia ajak oleh Allah untuk senantiasa berlindung kepada Allah dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Syaitanlah yang menggodai manusia, menghembuskan nilai-nilai kejahatan pada diri manusia sehingga dia berbuat jahat. Dengan demikian, kita sebenarnya manusia ini tidak pernah merencanakan kejahatan. Tidak pernah. Karena Allah menciptakan tidak pernah merencanakan kejahatan sedikit pun pada manusia dan makhluknya. Ketika dia menciptakan seluruhnya, Allah memandang ciptaannya dengan kalimat, sungguh amat baik. Ini di sana mengandung nilai perencanaan abadi, ya, kebahagiaan dan kemuliaan bagi manusia. Sungguh amat baik. Bayangkan kalau kalimat ini tidak dituturkan kepada makhluknya, kepada manusia. Betapa hinanya manusia dan makhluk. Tetapi kalimat ini adalah kalimat pengokoh, kata sentral yang kokoh
pada makhluk kecintaannya, manusia. Ia memandangnya sungguh amat baik. The best. Ahsan. Berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla dari godaan syaitan yang terkutuk. Sebab syaitan menebar kejahatan di atas bumi ini untuk mengajak manusia kepada hasad dan dengki, benci membenci, hina menghina, ya, kemudian saling menindas, saling membelakangi, tipu menipu, dusta mendustai. Itu semua terhembus dari syaitan yang adalah laknat dari Allah. Dan syaitan itu Allah menyatakan musuh nyata daripada Allah dan juga musuh nyata dari manusia. Dengan kata lain, tidak ada perencanaan Allah untuk menciptakan manusia untuk melakukan permusuhan di antara mereka. Tidak ada. Kalau sikap dan tindakan permusuhan di antara mereka itu hanya intervensi dari syaitan yang terkutuk. Syaitan yang menghembuskan ya kejahatan kepada manusia untuk memandang satu dengan yang lain adalah jahat, tidak baik. Sesungguhnya tidak demikian. Mulailah kita menyikapi diri kita dan sesama kita bahwa sesungguhnya Allah menciptakannya tidak dengan tujuan yang buruk, tetapi dengan tujuan yang mulia. Tetapi syaitanlah yang menghembuskan tsumma radadnahu asfala safilin, ya, kemudian menghembuskan kalimat-kalimat merendahkan diri, menghinakan diri dan merusak diri mereka sendiri. Itu syaitan. Bersegeralah datang kepada Allah dan berlindung. Dan jangan kemudian kita mendengarkan syaitan yang terus-menerus menebar kemungkarannya di atas muka bumi ini, kejahatannya. Allah telah merencanakan perencanaan yang mulia bagi manusia. Dia tidak akan membiarkan manusia di atas muka bumi ini yang adalah tempat untuk sementara dia berjalan-jalan, yang kelak nanti dia akan kembali kepada tempat asalnya. Dia selalu berlindung kepada Allah sehingga dia menunjukkan hidup yang harmonis, menandai hidup di tempat jannah itu adalah harmonis, hidup dengan rukun damai, disebabkan karena di jannah itu tidak ada lagi kekacauan, karena jannah itu adalah rukun dan damai, penuh dengan kebaikan. Wujudkan di atas muka bumi ini sebagai tanda kita ada di bawah bimbingan Allah dan berada di dalam pihak Allah, bukan pada pihak syaitan. Berlindung terus-menerus kepada Allah. Jika datang kejahatan yang dihembuskan oleh syaitan pada dirimu, segera berlindung kepada Allah. Sesungguhnya kami ini adalah ihsan ahsani taqwin yang tidak pernah direncanakan untuk membuat keburukan di bumi atau di mana saja kami berada. Apakah di surga dan di bumi, kami adalah makhluk termulia yang harus mewujudkan kebaikan surgawi, al-jannah di atas permukaan bumi ini. Itulah yang kemudian kalimat doa yang selalu diucapkan terus-menerus dalam doa. Fi dunya hasanah wal akhirati hasanah. Datangkan kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Wal akhirah abqa, akhir itu adalah
sebaik-baik kemuliaan. Karena kita kembali kepada asal-usul kehidupan awal kita, yaitu Firdaus Jannah nan abadi. Di dunia sebagai makhluk Jannah surgawi harus terus-menerus mewujudkan sikap-sikap dan nilai surgawi yang ada. Pengajaran nilai-nilai surgawi adalah nilai surgawi penuh dengan kebaikan dan kemuliaan, penuh dengan keharmonisan, kesejukan, nikmat yang tak terhingga, kebahagiaan yang tak terhingga. Kita harus berusaha untuk memberikan nur kepada dunia, bahwa cahaya dunia adalah gambarannya kita, memberi pengaruh pada dunia bahwa surga itu adalah tempat mulia, sedangkan dunia ini adalah tempat sesat. Kita melakukan bagian kita adalah al-jannah, maka dengan demikian perjalanan kita di atas bumi ini memiliki dampak dan pengaruh surgawi. Fi dunia hasa, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Diri kita ini adalah gambaran surgawi di bumi. Harus mewujudkannya. Di bumi kalau ada kekacauan, kitalah yang mengajak kepada kedamaian. Kalau di bumi ini tidak ada kesukaan, kita mengajak kepada saling menyukai karena Allah, saling membantu karena Allah, saling menolong karena Allah, saling mencegah dari kejahatan karena Allah. Itulah yang disebut dengan dia memiliki makna kehidupan surgawi di dunia seperti yang ada di jannah. Al akhirat, dan akhirnya realnya akan kita jumpai kehidupan abadi sebagai mana kita berasal darinya untuk dia dan akan kembali kepadanya. Saya kembali kepada awal pembicaraan bahwa Allah sangat mencintai keragaman itu. Dan keragaman itu adalah nuansa surgawi yang sangat indah sekali. Surga tidak pernah menolak keragaman. Surga menerima ragam itu sebagai yang terbaik yang pernah Allah ciptakan. Kalau hari ini terjadi stigma negatif terhadap keragaman, hendaknya kita mulai menghayati diri kami ini sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Apakah kami ini mewujudkannya, ataukah kami lebih berpihak kepada dunia yang adalah penguasanya syaitan? Kita segera beristighfar kepada Allah, minta ampun, dan kemudian kita merubah mindset berpikir dan pandangan cara memandang. Apabila kita melihat sesuatu yang ragam di depan kita, ternyata itu adalah gambaran estetika Allah yang harus dijaga dan harus dilestarikan dan tidak boleh dinodai atau bahkan kemudian dimusnahkan. Kita harus berlindung kepada Allah dari sifat-sifat semacam itu. Marilah kita terus-menerus memaknai hidup kita di dunia ini sebagai kebaikan yang Allah karuniakan kepada kita untuk mencapai kebaikan yang sempurna di akhirat kelak nanti, memperoleh keridhaan dan tempat yang mulia di sisinya. Insya Allah dengan keterangan yang singkat ini mudah-mudahan
dapat berguna dan bermanfaat kepada kita, mengajak kita untuk kita melihat kembali ke dalam diri kita, sudah sejauh mana perjalanan kerohanian saya, keimanan saya, ketakwaan saya, dan sikap saya. Apakah bertalian dan terkoneksi dengan kehidupan akhirat atau terpisah? Kitalah yang dapat mengertinya. Dan karena itu kita berlindung kepada Allah, senantiasa memberikan kita hidayah dan pertolongan kepada kita untuk menjalankan sisa kehidupan kita di dunia ini dan mempersiapkan diri berbekalan yang mulia untuk menuju jannahnya di tempat akhirat kelak nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.